Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Dan hari ini, Jumat 3 September 2021, kita akan tersambung langsung dengan jurnalis Tribun di Luwu Timur. Sudah ada Ivan Ismar yang akan mengabarkan terkait dengan mitigasi atas peringatan dini cuaca ekstrim di Luwu Timur. Baik Ivan. Baik Nur Fajriani, baik Tribuner, saat ini saya akan melaporkan terkait mitigasi peringatan dini atas cuaca ekstrim di Kabupaten Luwu Timur. Seperti kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir hujan terus mengguyur daerah di Kabupaten Luwu Timur. Secara administratif, Luwu Timur terbagi atas 11 kecamatan. Nah, dari pantauan BPBD sendiri, hampir rata-rata kecamatan di Kabupaten Luwu Timur itu diguyur hujan. Nah, untuk langsung saja untuk menjelaskan lebih lanjut terkait mitigasi atas peringatan dini cuaca ekstrim Luwu Timur, saya sudah bersama dengan Kasih Kedaruratan BPBD Luwu Timur, Ikadek Suarta, untuk menjelaskan lebih lanjut terkait mitigasi ini. Ririn. Baik, Pak Ikadek Suarta, Pak, apa kabar Pak? Ya, baik-baik saja. Baik Pak. Pak, bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Luwu Timur selama sepekan terakhir Pak? Untuk wilayah Luwu Timur selama sepekan terakhir ini sering diguyur hujan hampir di semua kecamatan, 11 kecamatan. Namun dari ke-11 kecamatan itu ada yang sangat lebat, ada yang sedang, dan ada yang biasa-biasa saja. Oke. Baik Pak. Pak, untuk daerah mana saja Pak yang masuk dampak cuaca ekstrim Pak? Untuk wilayah yang terkena, yang berpotensi terdampak cuaca ekstrim itu hampir semua. Namun dari semua kecamatan ini berbeda. Apa upaya yang dilakukan BPBD? Seperti misalnya longsor, kemudian banjir, itu termasuk juga gempa bumi, itu dia di lokasi-lokasi yang berbeda. Baik Pak. Pak, untuk upaya Pak, kira-kira apa upaya yang dilakukan oleh BPBD Luwu Timur untuk mengantisipasi potensi tersebut Pak? Upaya yang dilakukan BPBD untuk saat ini, yang pertama itu menyiapkan personil dan peralatan jika suatu terjadi kondisi darurat, cuaca ekstrim, darurat bencana, kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat di daerah-daerah yang memang sering terjadi bencana sebelumnya. Baik Pak, untuk peralatan Pak, apakah ada peralatan peringatan dini yang dimiliki oleh BPBD Luwu Timur sendiri Pak? Untuk peralatan peringatan dini itu sebenarnya bukan BPBD yang punya, itu bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB. Kita punya berupa alat peringatan dini bencana banjir, kemudian peringatan dini gempa bumi yang seperti ada yang di belakang saya ini. Kemudian dan satelit pergerakan tanah. Baik Pak, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi potensi dampak maupun saat terjadi bencana Pak? Nah, yang perlu dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Luwu Timur, kami dari BPBD mengimbau agar masyarakat tetap waspada, tidak panik, dan jika terjadi bencana dipersiapkan apa yang menjadi Baik Pak,
Jadi untuk masyarakat untuk tidak panik. Hal yang penting yang perlu di dokumen penting jika terjadi darurat kita juga untuk Baik Pak, jadi BPBD Luwu Timur berharap untuk masyarakat tidak panik saat adanya bencana. Seperti itu Pak. Dan juga Tribunas tadi setelah disampaikan bahwa informasi mengenai mitigasi atas peringatan dini cuaca ekstrim di Luwu Timur telah disampaikan langsung oleh Pak Kasih Kedaruratan BPBD Luwu Timur, IKD Swarta. Baik Pak IKD Swarta dan juga Ivan, terima kasih atas waktunya telah dapat mengabarkan langsung dari Luwu Timur dan memberikan informasi kepada Tribuners dimanapun berada. Baik Tribuners, laporan tadi dari Ivan Ismar di Luwu Timur sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dalam program Live on the Spot Tribun Timur. Terima kasih telah menyaksikan Live on the Spot Tribun Timur. Saya Nur Fajriani undur diri dan sampai jumpa.